renovasi. Nah, kalau yang aslinya bentuknya memang seperti di sini nih. Kita lihat bangunannya seperti ini. Kita lihat denahnya nih. Kayaknya kita harus melihat denahnya. Rumah Si Pitung dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dibangun pada abad ke-20, salah satu model rumah tinggi, arsitektur bangunan gaya rumah Bugis. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Jadi ada beberapa blok sebelah sana. Nanti kita naik ke atas. Rumah ini sebenarnya bukan rumahnya Si Pitung. Rumah Pitung ini tadinya itu rumah ini milik Haji Safiuddin. Beliau itu salah satu orang Makassar yang bisa dibilang generasi yang pertama tinggal di sini, Pak. Dan beliau itu salah satu saudagar lah, orang kayanya di sini. Jadi kenapa rumah ini disebut rumah Si Pitung? Sekitar tahun 70 itu, waktu gubernurnya Pak Ali Sadikin, beliau itu sedang nyari rumah-rumah tua, lagi gencar-gencarnya untuk dijadikan cagar budaya. Salah satunya ketemulah rumah Si Pitung ini di Marunda ini. Karena rumah ini memenuhi syarat udah lebih dari 50 tahun, makanya rumah ini bisa jadi cagar budaya. Akhirnya rumah ini dibayar sama Pemprov sekitar, yang saya tahu sekitar 700 sampai 800 ribu pada zaman itu. Dibelinya sama dari mantu beliau, Haji Matsani itu, Pak. Ketika orang Pemprov itu bertanyalah sama orang-orang sekitar, sama sepuh-sepuh sini, kira-kira rumah ini punya sejarah apa. Kebetulan banyak yang bilang rumah ini pernah disinggahin sama rombongan atau dari Bang Pitung. Tuh, akhirnya rumah ini dijadikan cagar budaya, dikasih nama lah Rumah Si Pitung untuk daya tarik pengunjung aja sih, Pak. Jadi jejak sejarahnya gini, Pak. Waktu itu dari beberapa buku yang pernah saya baca, ada cerita salah satunya Pitung kesini itu emang berusaha nyari tempat yang sepi pada zaman itu untuk lari dari kejaran Belanda. Ada juga di buku yang itu cerita itu karena ada benturan di daerah sini, ada orang yang ngadu kepada Pitung, di sini ada masalah, Pitungnya nyebrang ke sini untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau dari semua sejarah tuh bilangnya itu Pitung itu kan aslinya emang Rawabelong, Pak. Beliau berguru sama Kiai Haji Naipin Tanah Abang, dan beliau pun nyantri di sana bersama yang orang-orang tahu yang Ji itu. Sebenarnya Ji itu masih ikatan sepupu sih, Pak, sama Pitung itu.
ada cerita waktu itu ada kiai dari Bekasi itu Pak yang sedang dakwah di sini. Kebetulan orang itu nggak ketika kiai datang itu ketika sakit keras ingin pulang balik lagi ke Bekasi karena nggak punya biaya ongkos, ingin pulang itu meminjam salah satu perahu dari warga sini Pak. Karena nggak dikasih akhirnya ini sang kiai jadi akhirnya agak-agak sakitnya makin nambah. Salah satu santri beliau ini ada yang ngadu lah punya masalah gitu, jadi datang sini. Itu dari versi yang satu Pak. Dan versi satunya lagi emang salah, ada yang bilang mau dakwah juga di daerah sini. Jadi ada yang versi pertama itu ada yang bilang pitung itu sebenarnya satu orang. Pitung itu satu orang. Dan ada yang buku satunya lagi yang ada bukunya itu judulnya itu Pitung dalam kurung Pituan Pitulung. Kalau dari yang versi itu beranggapan pitung itu sebenarnya ada 7 orang. Pitung itu sebenarnya bukan nama orang, tapi nama singkatan dari Pituan Pitulung. Beliau santri-santri pilihan dari Kiai Haji Naipin, karena waktu itu banyak rakyat-rakyat Indonesia tuh yang dijajah, yang ditindas sama Belanda. Kebetulan hanya orang-orang inilah yang berani Pak. Dan dari cerita buku itu yang menumpas seperti mitos-mitos yang katanya pitung itu sebenarnya makamnya ada 7. Kalau meninggal itu harus dipotong-potong karena punya ilmu apalah, rawa rontek lah segala rupa lah gitu. Nah, tapi dari yang buku ini pun menukil dari kitab ini Pak, namanya tuh kitab Al-Fatawi. Yang saya tahu itu kitab Al-Fatawi itu kitab Arab Melayu yang ditulis sama Kiai Haji Ahmad Syar'i. Beliau itu salah satu dari 7 orang pitung itu yang berhasil kabur ke Palembang. Jadi banyak cerita, sebenarnya buku itu masih dicari sama para sejarawan karena buku itu yang lengkap menulis cerita pitung dari awal sampai akhir. Kalau kita ngeliat sejarah itu kan kita ngelihat dari siapa yang cerita ya Pak. Dari cerita yang dirugiin sama dari versi yang diuntungin gitu Pak. Kalau dari cerita Belanda, karena mereka yang dirugikan dari cerita si pitung ini seolah-olah pitung itu jahat, perampok lah, bandit lah, apalah segala rupa. Tapi kalau kita lihat dari versi rakyat kita sendiri, karena kita yang dibantu sama rombongan pitung itu, jadi seakan-akan dianggap jadi pahlawan. Ini buku Batavia Kala Malam. Buku ini tuh ditulis sama Margaret Van Til. Kebetulan sekitar 3 bulan atau 4 bulan lalu, penulisnya ini orang Belanda datang ke rumah si pitung, datang ke Museum Bahari, dan beliau pun 20 tahun yang lalu pernah tinggal beberapa tahun di Indonesia untuk mencari tahu tentang cerita si pitung itu sendiri. Dari versi Belanda tuh emang seakan-akan pitung itu jahat. Jadi yang paling nggak masuk akalnya itu katanya di akhir hayatnya pitung itu ketangkep di daerah Kalimalang. Ketika udah ditangkep di bawah mobil itu, karena si pitungnya ini masih ketawa-ketawa, akhirnya pihak Belanda ngomong gini Pak, pitung, ibaratnya kamu ini sebentar lagi bakal dieksekusi mati, mendingan siapin permintaan terakhir. Dan permintaan terakhir si pitung itu katanya itu minta arak dingin. Tapi kalau kalau dari logikanya nggak mungkin, orang Betawi zaman dulu santri juga. Kalau saya bisa analogin gini Pak, sebandel-bandelnya orang Muslim mungkin, kalau namanya tahu mau meninggal pasti mintanya tuh kalau nggak sholat ketemu keluarga. Tapi ini seakan-akan mintanya arak dingin gitu. Itu sih salah satu yang banyak yang nggak dipercaya sama sejarawan gitu. Sempet Ibu Margaret Van Til itu ditanya sama Kasatpol sini Pak, sempat ditanya gimana ciri-cirinya, ciri-cirinya ada fotonya apa enggak gitu. Sebenarnya nggak ada juga, tapi katanya kalau ciri-cirinya itu perawakannya itu agak gemuk dan badannya agak coklat, agak tinggi juga. Kita mau naik ke atas Pak? Boleh yuk. Berarti ini bangunan udah ada 25 tahun lah, belum ya? Bangunannya? Dari 1880 Pak. Masih begini? Iya. Bukannya udah renovasi? Renovasinya hanya dinaikin ke atas, ini tadinya langsung ke bawah Pak. Masih asli berarti ini? Masih 80% Pak. Soalnya mungkin genteng-gentengnya ya Pak. Itu kan genteng-genteng sekarang. Kalau tiang-tiangnya masih asli? Masih Pak.
Nanti di dalam di ruangan tengah itu ada, di lantainya itu ada kayu-kayu yang beda, itu yang udah diganti karena sempat keropos juga. Oh, ini memang nggak boleh melewati area ini ya? Iya, karena kita takutin kan namanya barang-barang tua, takutnya pada dulu, takutnya patah atau gimana lah. Oh, oke. Ya, kita lihat dalam dulu. Nah, ini soal keaslian kayunya ini bisa dijelaskan kayaknya. Setahu saya rumah ini dibangun pakai kayu ulin, Pak. Dan saya tahu juga kayu ulin kan salah satu kayu yang bisa dibilang kayu besi, yang katanya kalau diceburin ke laut itu bisa tenggelam. Makin kuat malah. Iya, makin kuat. Dan udah langka juga dari Kalimantan. 80% kayu apa seluruhnya? Ya, nanti yang di dalam tuh yang beda-beda itu diganti pakai kayu apa ya? Maksud saya. Nah, ini ruangan apa nih? Ruang tidurnya ruang Haji Syafruddin. Ini pengunjung dilarang masuk. Banyak yang nanya sama saya sih, Pak, kenapa Mas nggak boleh masuk? Kenapa nggak boleh masuk? Jadi itu banyak yang beranggapan tuh yang mistis. Padahal kita takutin sebenarnya dari pihak museum itu karena dalamnya barang-barang tua. Kita juga takut nanti di luar kendali ketika pengunjung datang rame, takutnya patah aja. Gitu. Meledak ya malah. Takutnya di luar kendali kita, Pak. Oke. Jadi makanya ditahan ya pakai ini. Iya, kita kasih rantai. Nah, ini ruang apa ini? Ruang keluarga ini. Ini ruang tengah, ruang makan. Ini bukan postur pitung ya? Bukan, Pak. Oke. Ini cuma salah satu contoh pakaian pangsi orang Betawi zaman dulu. Oke. Kira-kira kalau namanya anak silat tuh pasti pakai baju begini zaman dulu. Oke. Barang-barang yang ada di dalam ini bukan barang asli yang milik pada zaman itu ya, Pak. Iya. Itu hanya replika yang disediain museum untuk menggambarin zaman dulu tuh kira-kira seperti inilah perabotan rumahnya. Belum ada gelas lah ya. Gelasnya masih pakai cat itu. Jadi berapa ukurannya rumah ini? Sebenarnya sekitar 3.000 tepak, tapi sekarang tuh udah sekitar di 2.700-an. Seluruhan areal ya? Seluruhan area rumah Bitung ini. Ini nggak asli juga ya? Nggak asli, Pak. Iya. Tapi kalau dari umur sih cukup lama juga. Iya. Iya. Dapur mana dapur? Ini ada alat-alat masaknya. Ada alunya. Alat-alat masak. Iya. Jadi masak di atas gini ya? Oh, sana sungai ya? Ceritanya kan kalau Bitung itu kalau untuk memantau dari perjalanan Belanda kan di sini, Pak. Karena waktu itu kan posisi pelabuhan kan sebelah sana. Jadi Pelabuhan sana atau sana ya? sini pelabuhan Marunda. Iya. Nah, tapi bisa nyebrang dari sana juga waktu itu. Makanya di sini itu tempat untuk mantaunya. Jadi kalau versi warga sini, Bitung tuh hero ya, superhero. Tempat persembunyiannya kan di sini sama di Masjid Al-Alam. Masjidnya mana sih? Masjidnya itu nanti saya mau tunjukkan dari pos itu, Pak. Nanti belok kiri, ntar ngikutin ini aja, ngikutin tembok belok kiri ke kiri. Oh.
Itu juga masjid tua juga? Lebih tua itu dibanding rumah ini. Wih deh. Masjid itu dari tahun 1500 akhir, Pak. Wih deh. Ya. Pitung tuh matinya 18-an ya? 1800? 1900 awal. Bangunan ini aja dari 1880. Di sana 1500 masjidnya? 1500 akhir. Tapi secara apa sih mistis itu enggak ya? Ada ya kepercayaan orang. Ada juga sih beberapa orang yang ngaitin. Apa? Ada orang yang beberapa yang ngaitkan dengan hal-hal kayak gitu. Jadi museum itu lebih yang menjadi utama ini ya, rumah ini ya. Dua bangunan itu hanya bangunan tambahan aja sih, Pak. Iya. Saya ngeliat foto-foto orang di Facebook, pengunjung di sini tuh ada yang duduk-duduk di sini gitu loh. Jadi kepengen juga saya difoto sambil duduk di situ sebetulnya. Nggak boleh ya? Sekarang nggak boleh, mungkin karena waktu itu Waktu belum ada. foto lama kali ya, Pak. Kayaknya ya, mungkin ya. Mungkin juga belum diambil sama muslim 2 hari. Iya. Nah, ngomongin makamnya Pitung sekarang yang benar di mana? Makam si Pitung sih banyak yang sebenarnya nggak tahu juga sih, Pak. Tapi ada beberapa orang yang menyangkut pautkan sama di daerah. Ada satu makam keramat katanya di daerah Peskumben di dekat Selipi situ, Pak. Ya. Di pinggir jalan tuh katanya ada makam yang diyakini itu sebenarnya makam si Pitung, tapi nggak ada keterangan apa-apa di batu nisan tersebut sih. Jadi pengakuan dari pemerintah juga nggak kuat. Ya. Itu cuma katanya aja, Pak. Iya. Ini sebagai rumah yang pernah disinggahi si Pitung berarti ya, bukan rumah Pitung ya? Bukan. Oke. Saya pernah sowan ke Babe Ridwan Saidi, Pak. Ya. Saya pernah nanya-nanya tentang si Pitung. Dia cuma bilang gini, rumah Pitung yang di Marunda mah bukan rumah dia. Nah, dari mana ceritanya orang-orang belum punya rumah di Marunda? Oh, oke. Dari versi Babe Ridwan seperti itu. Ya. Dan itu cuma tempat ngumpet katanya gitu. Kecuali kalau dia orang kaya banget kali ya. Bisa jadi. Dan juga beliau bilang Marunda tuh zaman dulu tuh jauh banget katanya gitu. Iya. Kalau orang-orang mau beli rumah juga katanya ngapain mau beli rumah di Marunda katanya gitu.